Halo, terima kasih telah mengeklik video ini. Di video ini saya akan menjelaskan lanjutan materi tentang pemakaian huruf kapital, bagian ke-11 hingga bagian ke-15. Baik, bagi yang belum tahu, video ini adalah salah satu dari video keterampilan dasar menulis yang saya akronimkan menjadi Vitalis. Pada dua video sebelum ini, saya telah menjelaskan materi tentang pemakaian huruf kapital dari bagian pertama hingga bagian ke-10. Silakan ditonton bagi yang belum menonton. Bagi yang telah menonton, mari kita lanjutkan dengan menonton video ini hingga selesai. Baik, kita akan lanjut lagi ke materi bagian ke-11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang pernah belajar geografi pasti tahu maksud dari kata geografi di sini seperti apa. Maksudnya di sini adalah seperti nama danau, sungai, teluk, selat. Contohnya seperti ini. Sungai Mahakam harus diawali dengan huruf kapital. Artinya huruf S pada kata sungai memakai huruf kapital dan huruf M pada kata Mahakam memakai huruf kapital. Tapi pada bagian materi ini ada juga yang harus diingat. Huruf pertama yang bukan menunjukkan nama geografi tidak memakai huruf kapital. Maksudnya bagaimana tidak menunjukkan nama geografi seperti itu? Contohnya, berlayar ke teluk mandi di sungai. Teluk memang adalah geografi. Teluk mandi bukan geografi. Teluk mandi adalah sebuah istilah tempat yang berbentuk teluk untuk dipakai mandi oleh masyarakat sekitar. Berlayar ke teluk mandi di sungai. Sampai di sini paham? Teluk mandi bukanlah geografi. Itu hanya istilah atau sebutan untuk tempat yang dipakai mandi. Contoh kalimat lain adalah menyeberangi selat berenang di danau. Di danau, bagaimana bisa ada selat? Artinya, selat di sini bukanlah geografi, tapi sebuah sebutan, menyeberangi selat berenang di danau. Artinya di satu danau ada sebuah tempat yang bisa diseberangi. Artinya di sini huruf S pada kata selat tidak memakai huruf kapital. Contoh lain, kata Bali. Kata Bali bisa disebut dengan masuk dalam istilah geografi. Namun ketika kata Bali diawali dengan nama buah, misalnya jeruk Bali, artinya di sini tidak menunjukkan geografi, namun menunjukkan jenis buah jeruk. Jeruk Bali. Jeruk Bali, kata jeruk dan kata Bali tidak diawali dengan huruf kapital. Sama halnya dengan angka Belanda dan petai Cina. Di sini menunjukkan jenis buah atau jenis tanaman, tidak menunjukkan geografi. Sampai di sini paham? Lanjut, materi bagian ke-12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dokumen, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, kecuali kata tugas. Misalnya seperti di, ke, dari, yang, dan untuk. Contohnya seperti ini, Republik Indonesia. Di sini menunjukkan nama negara. Otomatis huruf R pada kata Republik memakai huruf kapital dan huruf I pada kata Indonesia memakai huruf kapital. Contoh dalam bentuk nama lembaga adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan MPR RI. Semua unsur dari kata ini memakai huruf kapital, huruf M pada kata majelis, huruf P pada kata permusyawaratan, huruf R pada kata rakyat, huruf R pada kata republik, dan huruf I pada kata Indonesia memakai huruf kapital karena satu kesatuan ini menunjukkan nama lembaga. Untuk nama organisasi, contohnya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Semua unsur diawali dengan huruf kapital. Dan untuk nama dokumen, contohnya adalah seperti ini. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010
tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lainnya. Bisa diperhatikan mana yang memakai huruf kapital dan mana yang tidak memakai huruf kapital. Yang tidak memakai huruf kapital adalah kata tugas. Seperti dijelaskan di awal, kata tugas tidak memakai huruf kapital pada nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen. Kata tugas pada contoh nama dokumen di sini adalah tentang, dan, atau serta. Sampai di sini paham? Kita lanjut ke materi bagian ke-13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna dalam judul buku, artikel, makalah, majalah, dan nama majalah serta surat kabar. Kecuali kata tugas seperti ke, di, dan, atau, tentang yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya seperti ini. Saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Judul buku di sini adalah Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kata dari memang adalah kata tugas, namun dia berada di awal judul. Artinya, huruf D pada kata dari memakai huruf kapital. Lalu huruf A pada kata Ave memakai huruf kapital. M pada kata Maria memakai huruf kapital. Huruf K pada kata ke tidak memakai huruf kapital karena dia adalah kata tugas. Huruf J pada kata jalan memakai huruf kapital karena dia bukan kata tugas. Dan kata lain juga bukan kata tugas, artinya huruf L memakai huruf kapital. Lalu huruf K pada kata ke tidak memakai huruf kapital karena merupakan kata tugas. Huruf R pada kata Roma memakai huruf kapital karena bukan kata tugas. Contoh dalam kalimat lain adalah tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Bahasa dan Sastra di sini ditunjukkan adalah nama majalah. Artinya huruf B pada kata bahasa memakai huruf kapital. Juga huruf S pada kata sastra memakai huruf kapital. Namun huruf D pada kata dan tidak memakai huruf kapital karena merupakan kata tugas. Sampai di sini paham? Baik. Lanjut materi bagian ke-14. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, sarjana pendidikan disingkat menjadi SPD. Huruf S, singkatan dari sarjana, memakai huruf kapital. PD, singkatan dari pendidikan, huruf P memakai huruf kapital. Contoh lain, Kiai Haji disingkat menjadi KH. K memakai huruf kapital dan H memakai huruf kapital. Contoh selanjutnya, Hajah disingkat menjadi HJ sebagai pembeda singkatan dari kata haji dan hajah. Lalu kata Monsignor disingkat menjadi MGR yang memakai huruf kapital hanya M. Lalu ada kata Daeng. Daeng dapat disingkat menjadi DG. Huruf D memakai huruf kapital dan huruf G tidak memakai huruf kapital. Contoh lainnya adalah profesor disingkat menjadi Prof, PROF. Huruf P memakai huruf kapital. Huruf selanjutnya tidak memakai huruf kapital. Sampai di sini paham? Mari kita lanjut ke bagian terakhir. Bagian ke-15. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, kakak, paman, dan lain sebagainya, serta kata-kata atau ungkapan yang menunjukkan sapaan atau pengacuan. Contoh kalimatnya seperti ini, silakan duduk, Dik, kata orang itu.
Huruf D pada kata dik memakai huruf kapital. Dik di sini mengacu pada kata adik. Namun perlu diingat, istilah kekerabatan yang bukan menunjukkan penyapaan atau pengacuan tidak menggunakan huruf kapital. Contoh kalimatnya seperti ini. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Pada kalimat ini, kata bapak dan kata ibu bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Artinya, huruf B pada kata bapak tidak memakai huruf kapital. Begitu juga dengan huruf I pada kata ibu tidak memakai huruf kapital. Contoh kalimat lain, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Adik dan kakak merupakan istilah kekerabatan. Namun, di sini bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Artinya, huruf K pada kakak dan huruf A pada adik tidak memakai huruf kapital. Dan satu hal juga yang harus diingat dalam istilah kekerabatan adalah kata Anda. Contoh kalimatnya seperti ini. Sudahkah Anda tahu? Anda diawali dengan huruf kapital. Contoh kalimat lain. Siapa nama Anda? Huruf A pada kata Anda memakai huruf kapital. Baik, materi tentang pemakaian huruf kapital telah selesai. Jika ada kritik dan saran, silakan komen di bawah di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.